Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Rahmawati, NIM 14425.014. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan tentang Building Information Modeling atau BIM, definisi, manfaat, penerapan di arsitektur, dan contohnya pada tahapan perancangan hingga fabrikasi. Apa itu BIM? BIM bukan sekedar gambar 3D, tetapi model yang berisi data lengkap tentang elemen, bangunan, material, dimensi, struktur, jadwal, biaya, bahkan perawatan. Semua pihak yang terlibat dalam proyek, arsitektur, insinyur, kontraktor, owner, bisa bekerja di satu model yang sama, sehingga koordinasi lebih mudah. BIM dipakai mulai dari tahap desain, konstruksi, sampai operasi bangunan. Mengenal sejarah BIM. Akar konsep pada tahun 1970-an, ide dasar BIM muncul dari pragmatic design dan object-oriented modeling. Tahun 1980-an, perkembangan software awal, munculnya perangkat lunak, CAD 3D, Computer Aided Design. BIM mulai dikenal pada tahun 1990-an, istilah Building Information Modeling mulai digunakan. Era 2000-an, standarisasi dan implementasi Autodesk Revit 2002 memperkuat posisi BIM sebagai standar baru dalam arsitektur dan konstruksi. Di era modern 2010 sampai sekarang, BIM berkembang dari sekedar 3D modeling mencakup 4D waktu, 5D biaya, 6D energi, hingga 7D manajemen fasilitas. Untuk komponen BIM ada 3D model geometri representasi bentuk fisik bangunan seperti denah, tampak, potongan, dan 3D model. Yang kedua ada 4D waktu atau schedule, informasi jadwal, konstruksi, tahap pembangunan, simulasi waktu. Yang ketiga ada 5D biaya, perhitungan anggaran tujuh estimasi biaya otomatis dari model. Yang keempat ada 6D energi, analisis konsumsi energi, material, ramah lingkungan, dan efisiensi. Yang kelima ada 7D, facility management, data untuk pemeliharaan dan pengelolaan bangunan setelah selesai dibangun. Selanjutnya, mari mengenal elemen BIM. Di sini ada arsitektur, seperti contohnya dinding, pintu, jendela, atap, interior, dan eksterior. Selanjutnya ada struktur, contohnya kolom, balok, plat lantai, dan fondasi. Selanjutnya ada MEP, contohnya instalasi listrik, AC, pipa, sprinkle. Yang keempat, selanjutnya ada data informasi, contohnya material, spesifikasi teknis, volume, dan harga. Yang kelima, ada dokumentasi, seperti contoh denah, potongan, detail, dan laporan otomatis dari model. Workflow BIM dalam proyek arsitektur. Yang pertama ada perencanaan awal. Ide gagasan arsitektur dituangkan dalam model digital awal, penentu fungsi ruang, masa bangunan, dan orientasi. Yang kedua ada pemodelan 3D modeling, pembuatan model digital detail, dinding, kolom, atap, pintu, jendela, semua komponen terintegrasi dalam satu model. Yang ketiga ada koordinasi, kolaborasi arsitektur, struktur, MEP, kontraktor bekerja pada model yang sama, deteksi benturan, clash decoration. Yang keempat ada analisis dan simulasi, analisis energi, pencahayaan, ventilasi, struktur, dan estimasi biaya, penjadwalan konstruksi 4D, dan estimasi biaya 5D. Dokumentasi konstruksi, pembuatan gambar kerja otomatis dari model BIM, update data real time sesuai revisi. Yang keenam ada konstruksi, kontraktor menggunakan model BIM untuk memandu pembangunan, monitoring progres dengan BIM 4D jadwal. Yang ketujuh ada operasi dan pemeliharaan, facility management. Setelah bangunan selesai, model BIM dipakai untuk manajemen gedung, data fasilitas perawatan, energi, hingga renovasi di masa depan. Manfaat BIM. Yang pertama, efisiensi desain dan konstruksi. 2, koordinasi yang lebih baik. 3, deteksi benturan. 4, estimasi biaya dan waktu lebih akurat. 5, visualisasi 3D yang jelas. 6, analisis energi dan keberlanjutan. 7, manajemen fasilitas. Tantangan dan keterbatasan BIM.
Satu, biaya implementasi tinggi. Dua, sumber daya manusia terbatas. Tiga, perubahan budaya kerja. Empat, integrasi antar software. Lima, data dan manajemen informasi. Enam, regulasi dan standarisasi. Contoh penerapan konkret BIM. Satu, bangunan Marina Bay Sands, Singapura digunakan BIM untuk desain kompleksi hotel Sky Park, membantu koordinasi struktur unik, tiga tower dan kapal di atas. Yang kedua ada Jewel Changi Airport, Singapura. BIM dipakai untuk desain atap kaca berbentuk dom, digunakan untuk simulasi. Yang ketiga ada MRT Jakarta, Indonesia. BIM dipakai untuk perencanaan jalur bawah tanah, mempermudah koordinasi. BIM dan Digital Fabrication. Untuk pengertian, BIM Building Information Modeling adalah sistem pemodelan digital yang memuat seluruh data bangunan, baik struktur, material, biaya, jadwal, dan lain-lain. Untuk pengertian digital fabrication adalah proses pembuatan elemen bangunan langsung dari model digital menggunakan proses otomatis seperti CNC, laser cutting, dan 3D printing. Untuk hubungan keduanya, BIM menjadi sumber data utama untuk proses verifikasi digital dan data desain dari BIM bisa dikirim langsung ke mesin CNC atau printer 3D tanpa perlu gambar manual. Selanjutnya, mengurangi kesalahan produksi dan meningkatkan akurasi presisi komponen bangunan. Dampak BIM pada karya arsitektur. Yang pertama, inovasi desain. Arsitek lebih bebas bereksperimen dengan bentuk kompleks, organik, dan paramatik. Yang kedua, efisiensi proses. Desain struktur dan MEP bisa dikontrol dalam satu model. Yang ketiga, kualitas dan akurasi tinggi. Gambar kerja dan perhitungan volume material lebih akurat. Yang keempat, kolaborasi lebih baik. Semua pihak, arsitek, struktur, kontraktor, dan klien bekerja pada model yang sama,